Halo semuanya, selamat datang di Lemari Film. Kali ini saya akan membahas film terbaru yang dari Korea berjudul Holy Knights, Demon Hunters yang rilis tanggal 7 Mei tahun 2025 dengan alur Holy Knight. Demon Hunters membawa cerita okultisme atau praktik yang berkaitan dengan kekuatan misterius atau supranatural, yang seringkali dianggap tersembunyi atau rahasia. Istilah ini berasal berlatar kota fiksi Seoul yang dikuasai sekte penyembah iblis. Sebuah tim bernama Holy Knight bertekad membersihkan kota dari segala pengaruh jahat alam gaib. Suatu hari seorang perempuan bernama Jung Won datang meminta bantuan mereka. Adiknya, Eng Seo, dirasuki iblis super kuat yang nggak tertolong oleh medis. Holy Knight adalah satu-satunya harapannya. Oke, bagi yang penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk di alur cerita filmnya. Sorry, it's DJ. Di awal film kita perlihatkan seorang dokter yang bernama Jung Woo sedang membuat rekaman, di mana dia menjelaskan di hari ke-34 pengamatan Eng Seo adiknya dengan sistem rumah pintar dan kamera pengamatan psikologi tindakan. Diketahui penyebab gejala Eng Seo adalah karena lingkungan aneh akibat gangguan yang terjadi beberapa tahun lalu, dan setelah ibunya meninggal karena sakit berkepanjangan, ia diagnosis dengan gangguan panik dan pindah ke rumah yang asing. Lalu dia menjelaskan jika Eng Seo sangat stres karena harus mempersiapkan audisi sendiri, namun di situ dia pada saat di ronsen dan tiba-tiba ya, sekarang kita diperkenalkan dengan sebuah tim. Di sana bernama Sharon dan Kim Kun dan ketua mereka bernama Bawo. Di sana dia kedatangan tamu yang bernama Pak Direktur dan bersama temannya. Di mana maksud kedatangan mereka meminta bantuan karena adik temannya telah hilang dan detektif pun sewaktu mencarinya mengalami kecelakaan hingga akhirnya Pak Direktur memberikan komisi alias uang ke Bawo karena ini masalah sangat serius. Hingga tim yang bernama Holy Knight bekerja. 좀 더 잘 알아보겠습니다. 김 실장, 뭐 마실 걸 가져왔다. 네, 잠시만요. 괜찮네. 잠시만요. 죄송합니다. 아이고 좀. Berpindah adegan di kantor, polisi di mana Pak Polisi yang ditemani pendeta menonton berita yang lagi viral. Diberitahukan di dalam berita tersebut orang-orang mengalami kesurupan atau dalam pengaruh kekuatan iblis dan Pak Polisi itu selama 30 tahun tidak pernah mendapatkan kasus ini. Hingga orang biasa pun tidak bisa melawan mereka, bisa dipastikan cuman orang yang mempunyai kekuatanlah yang bisa menghadapi mereka. Sekarang kita beralih ke Holy Knight yang mendatangi semacam markas mereka hingga diperlihatkan orang di sana seperti orang mabuk dan Bawo kemudian menghajar yang menjaga salah satu pintu masuk. Ya, Bawo kemudian membrutalkan dengan menghajar anggota penyembah iblis. Di sisi lain Sharon kemudian memegang kepala gadis itu dan membacakan sesuatu mantra. Hingga akhirnya mereka pun membakar tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan Bawo yang sedang berbicara dengan seorang lewat handphone, di mana Bawo memberitahukan kalau dia lagi mengumpulkan uangnya untuk membuat penitipan anak-anak, hingga Sharon dan Kim Kun muncul, di mana Kim Kun memperlihatkan simbol iblis kepada Bawo. Sharon kemudian menjelaskan jika akhir-akhir ini banyak iblis yang berdatangan hingga mengalami krisis ekonomi dan membuat orang-orang khawatir akan hal tersebut. Dan sewaktu mereka masuk ke dalam gedung itu, Holy Knight kedatangan tamu yaitu Dr. Jung Woo, di mana maksud kedatangan Jung Woo ingin meminta bantuan karena adiknya sakit parah dan ahli medis pun tidak bisa menyembuhkannya hingga Jung Woo memberikan rekaman video adiknya kepada Sharon. Scene pun berpindah, di mana Jung Woo sedang melihat kenangan dia dan Eng Seo hingga tiba-tiba Eng Seo tidak ada di ruangannya. Ya, tiba-tiba Eng Seo berada di belakangnya dan tiba-tiba dia langsung berada di tempat tidurnya. Sungguh mengerikan. Setelah itu Jung Woo berbicara dengan Pak Dokter sekaligus pendeta, di mana Pak Dokter tidak mengetahui atau melarang Eng Seo berbicara di rumah sakit. Namun Jung Woo tidak memperdulikan hal itu. Dia cuma ingin menyelamatkan saudaranya. Bawo di situ membagikan uang gaji mereka,
di mana Bawo memberikan uang Kim Kun yang nominalnya begitu kecil dibandingkan Sharon yang mendapatkan gajinya lumayan tinggi, di mana Kim Kun protes ke Bawo hingga Bawo memberitahukan kalau Sharon akhir-akhir ini mendapatkan pekerjaan yang begitu berat, pada saat Kim Kun berpendapat jika iblis di kota ini bertambah banyak hingga mereka kedatangan tamu, kita panggil saja Pendeta Rossi. Namun Sharon dan Kim Kun tidak ikut sertakan dalam pembicaraan itu dan mereka cuman bisa mengintip apa yang mereka bicarakan. Di mana maksud kedatangan pendeta itu berniat ingin membantu saudara Jungwoo, namun Bawo menolak hal itu, karena Bawo masih membenci pendeta itu, di mana dulu dia melihat anak-anak dan biarawati dibunuh oleh Joseph, murid pendeta tersebut. Darurat, perawat pun berlari ke ruangan Nseo untuk membantu Jungwoo, di mana Nseo mengalami pemberontakan. Sedangkan Bawo lagi melatih tinjunya dan Sharon kedatangan tamu untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya meskipun jasadnya akan tetapi jiwanya bisa diselamatkan. Dan Kim Kun lagi melamun dikagetkan Sharon, di mana Saro berterima kasih kepada Kim Kun yang mau menyelamatkan sewaktu dulu, dan mereka pun merasa kasihan kepada Jungwoo memilih untuk membantunya. Di mana mereka melihat rekamanan aktivitas di rumahnya, dan ia betapa terkejutnya Nseo yang dirasuki roh iblis dan Jungwoo tidak bisa menyembuhkannya, di mana di dalam keseharian mereka, Nseo yang masih latihan mempersiapkan audisinya dengan penuh lincahnya hingga Jungwoo membawakan makanan namun tiba-tiba Nseo marah dan membuang makanan itu. Di situ kita lihat Nseo yang tertidur hingga tiba-tiba terbangun, dan Jungwoo sewaktu melihat ke kamar Nseo namun tidak ada dan dia pun mendapatkannya menghadap ke tembok dan Nseo pun menusuk pipinya sendiri. Hingga Bawo memutuskan untuk melihat secara detail rekaman Nseo dan di mana di dalam rekaman itu Nseo mulai dirasuki iblis namun kakak Nseo bernama Jungwoo menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata orang yang datang di rumah Jungwoo dan laki-laki itu yang memasang CCTV mempunyai tanda atau lambang iblis. Ketahui dulu kejadian yang menimpa dirinya dan Joseph, di mana Joseph melakukan pembunuhan berantai bahkan anak-anak pun dia bunuh hingga tidak duga Bawo yang disangka sudah mati ternyata hidup kembali. Di mana Bawo dan Joseph yang sudah dianggap saudara namun ketika berumur 15 tahun Joseph mulai bangkit. Ketika dulu, dijelaskan bagaimana Joseph dari kecil hingga dewasa selalu dilindungi oleh Bawo hingga anak-anak di panti asuhan takut kepada Joseph, di mana Pak Pendeta menceritakan misteri atau kenangan buruk, aneh yang menimpa Bawo. Pak Pendeta berbicara kepada Jungwoo, dijelaskan jika Joseph bagaikan singa kecil dan Bawo dengan tinjunya, dia menghasilkan uang dari dunia bawah tanah. Dulu Bawo dia sudah dianggap mati namun dia pun selamat berkat keajaiban itu hingga dia sangat membenci Joseph karena telah membunuh anaknya lalu menghilang begitu saja dan dia terus mencarinya menuntut balas dendam. Dan Bawo kemudian menghubungi Jungwoo untuk membahas Nseo dan diketahui kalau Sharon bisa melawan iblis itu dan bersedia mempertaruhkan nyawanya dan Sharon pun mampu mengeluarkan mata putihnya. Diketahui iblis yang merasuki Nseo adalah iblis dengan kekuatan dahsyatnya dan mereka pun memuja iblis itu bahkan bisa membuat kita kaya. Maksud iblis itu merasuki Nseo karena ingin menguasai dunia ini. Hingga mereka pun mendatangi rumah sakit di ruangan Nseo dan Sharon kemudian mencoba berinteraksi dengan iblis yang merasuki Nseo, di mana Sharon membaca sebuah mantra hingga Nseo pun melayang dan tiba-tiba dia pun menghilang. Hingga pada saat dicek di CCTV, Nseo tiba-tiba berada di depan monitor, satpam pun yang menjaga dan mencoba menahannya namun Nseo membuat dia pingsan. Lalu Nseo berada di tengah jalan dan ya mereka pun hampir ditabrak, diketahui dari Sharon jika iblis yang berada di dalam Nseo begitu kuat. Hingga mereka pun membawa Nseo ke rumahnya dan mereka pun melakukan ritual, di mana Nseo diikat dan Sharon menjelaskan jika pengusiran iblis ini ada 7 tahap hingga Sharon memberitahukan ke Jungwoo agar tidak gegabah agar nyawa Nseo dan mereka tidak dalam bahaya. Hingga akhirnya Kim Kun Sharon Jungwoo bersiap dan ritual pun dimulai. Di mana di tahap pertama iblis mulai berkamuflase atau mulai tidak bisa dikenali antara Nseo atau iblis itu hingga mereka pun bisa ditipu oleh roh jahat yang ada di dalam tubuh Nseo. Karena keadaan di kamar mulai mencekam hingga Bawo ingin pergi keluar sebentar makan alias mencari sesuatu yang menjanggal dan dia pun mendapatkan orang di dalam tembok tersebut.
Di mana Sharon mulai mencambuk-cambuk muka Enseo memakai dedaunan sepertinya itu bahan sayuran ya. Di mana Sharon mencoba memakai cermin yang bisa mengungkapkan identitas iblis itu, dan Sharon mulai membacakan mantranya hingga Enseo atau iblis itu berkata apakah kau mau mengetahui namaku, dan cerminnya pun tiba-tiba retak. Enseo pun membalik membaca sebuah mantra, entahlah bisa saja itu bahasa iblis. Di sana Enseo mencoba merasuki atau mengejek Sharon karena tidak berani mendekatinya. Di sisi lain Bawo terkena serbuk dari pemuja tersebut, setelah itu Holy Knight kembali beraksi, di mana Bawo memakai palu dan memukul tembok tersebut hingga ya perubahan terjadi pada rumah itu. Kembali ke Enseo yang berteriak dan menghasut mereka agar melepas talinya. Di mana iblis itu menghasut Bawo hingga Bawo mengalami halusinasi. Di mana Enseo sudah berada di tahap menyeramkan, di mana dia mulai menyerang mereka. Di mana Bawo mengalami gangguan dari roh jahat itu. Hingga Bawo mendapatkan terowongan dan di sana ada pemuja iblis. Kembali Bawo menunjukkan aksi bela dirinya. Di sisi lain Enseo yang sudah berubah wujud menyerang Sharon. Hingga Bawo berhasil mengalahkan mereka semua. Selanjutnya Ensei berkata ke Bawo kenapa dia melawan meski sudah diberikan kekuatan oleh setan. Dan inilah akhir film, di situ Sharon mencoba membaca mantranya untuk menyelamatkan Enseo sehingga terbukalah gerbang mengerikan itu. Hingga akhirnya mereka berusaha menarik Enseo agar tidak masuk dan akhir kisah film ini Enseo pun terselamatkan. Di akhir film tim Holy Knight kembali menyergap sebuah sekte pemuja iblis yang sedang melakukan upacara. Terima kasih yang sudah nonton film ini, sampai jumpa.